Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan Karina untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Karina. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Karina yang sudah memimpin doa. Kira-kira siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Sofin, siapa lagi nak? Mutiara, Bu. Mutiara. Ya, terus? Nurhalija. Nurhalisa. Ada keterangan nak? Nah, mungkin tidak ada paket atau sedang ada keperluan. Semoga di pembelajaran berikutnya mereka bisa bergabung dengan kita. Nah, Nana Ibu, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surat lamaran, dari mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, menyajikan simpulan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian memformulasikan unsur kebahasaan. Nah, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada saat memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran, Bu. Ya, jadi apa yang Intan dapatkan kemarin dalam mempelajari memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran? Bagaimana penulisan untuk tempat dan tanggal atau alamat surat? Kalau alamat surat, berapa baris yang disarankan kemarin? Tidak lebih dari 3 baris, Bu. Nah, tidak lebih dari 3 baris. Kemudian untuk penulisan pemberian bagaimana? Menggunakan huruf kecil, Bu. Menggunakan huruf kecil. Nah, kalau untuk yang lampiran? Diakhiri tanda titik koma, Bu. Ya, diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi kebahasaan surat lamaran itu bahasanya harus menarik, singkat, kemudian tanda kaidah kebahasaannya juga harus diperhatikan. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira kalau sudah mengetahui identifikasi isi, sistematika, kebahasannya, apa yang akan kita pelajari? Membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, sebentar ya, Ibu tayangkan dulu medianya. Sudah muncul di layar, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bisa dibaca? Jelas, Bu. Jelas. Oke, nah, Ibu tanya dulu nih, tujuan untuk menulis surat lamaran pekerjaan itu apa, nak? untuk Pekerjaan, Bu. Ya, coba. Mendapat pekerjaan, Bu. Sani untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu? Sebagai alat komunikasi, Bu. Ya, sebagai alat komunikasi, pinter anak-anak Ibu ya. Kemudian untuk surat lamaran, apakah di masa sekarang ini masih digunakan? Masih, Bu. Masih. Lebih sering menggunakan surat apa media yang lain untuk komunikasi? Media yang lain. Media yang lain. Seperti apa contohnya? Handphone, HP. Ya, menggunakan gawe ya di sosial media. Nah, anak-anak Ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai masih surat lamaran pekerjaan. Kemudian di kompetensi dasarnya yang 3.2 kita sudah pelajari pertemuan yang lalu, yang saat ini adalah di 4.2. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Ini peta konsepnya.
Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Nah, di sini nanti kalian akan ada 2 kegiatan. Yang pertama, menentukan isi sistematika dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Nah, ini ya, ini yang harus diperhatikan. Ada yang bersedia untuk membacakan? Tiara, Bu. Ayo, coba. Tiara ya? Tiara atau siapa nih tadi? Vero, Bu. Oh, Vero. Yuk, silakan Vero. Contoh penulisan pada bagian alinea pembuka surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, iklan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa. Yang kedua, informasi seseorang. Menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan. Sehubungan dengan hal itu. Yang ketiga, pengumuman dari instansi. Menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan sehubungan dengan hal itu. Ya, kemudian yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja. Yang kelima, inisiatif sendiri yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik ini perusahaan ya. Oke, terima kasih Vero sudah mau membacakan ya. Jadi ketika kalian membuat surat lamaran, bisa kalau dari sumbernya iklan, boleh kalimatnya seperti ini, kemudian dari informasi seseorang, dari pengumuman instansi, kemudian permohonan instansi pada sekolah, atau berdasarkan inisiatif sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Paham, Bu. paham ya. Kalau sudah paham, jadi anak-anak Ibu sekarang berlatih menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan contoh iklan yang ada di bawah ini yang tentang lowongan kerja. Ya, silakan dikerjakan. Sani udah selesai, Bu. Sudah selesai, silakan Sani. Ibu tutup ininya ya, biar Sani bisa presentasi. Ya, silakan Sani. Iya, Bu. Dimulai dari sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu Bandar Lampung 20 Maret 2021. Yang kedua, lampiran dan hal lamaran pekerjaan, lampiran 3 lembar. Yang ketiga, alamat surat, yaitu pimpinan Griakom, Jalan Teku Umar nomor 55, Kedaton Bandar Lampung. Jalannya tidak boleh disingkat dan tidak boleh melebihi 3 baris. Yang keempat, salam pembuka, yaitu dengan hormat. Yang kelima, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian lowongan kerja tanggal 16 Maret 2021 bahwa Griakom membutuhkan staf IT atau teknisi, bersama ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Yang keenam, isi dibagi menjadi 3, identitas, maksud, dan tujuan. Adapun keterangan mengenai diri saya adalah sebagai berikut. Nama Febriana Citra Mustika, tempat atau tanggal lahir Bandar Lampung 1 April 2003, usia 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Teku Umar nomor 22, Kedaton Bandar Lampung, nomor telepon atau HP 0813 7902 5141,
email febriana@gmail.com dan menyatakan lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut. 1. Fotokopi KTP, diakhiri dengan tanda titik koma. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi ijazah terakhir. 4. Pas foto berwarna ukuran 2x6 cm, diakhiri dengan tanda titik. Yang ketujuh, penutup. Penutupnya demikian surat permohonan kerja ini dibuat sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup, yaitu hormat saya. Dan yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangannya dan nama terang Febriana Citra Mustika. Ya, terima kasih Sani sudah bisa membuat surat lamaran dengan baik ya. Karina sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, jadi nanti kalau anak-anak ibu akan membuat surat lamaran, diusahakan sesuai dengan apa yang diminta dari perusahaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk tugasnya, untuk LKPD-nya, Ibu share di grup WA, nanti silahkan dikerjakan ya, latihan nanti menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Nanti setelah selesai boleh kalian kirimkan di Japri Ibu atau lewat email ya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, kita dapat menyimpulkan secara bersama-sama. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Belajar membuat surat lamaran supaya kita habis tamat sekolah bisa membuat surat lamaran sendiri dengan sempurna. Ya. Oke, terima kasih Dila ya. Jadi Dila udah paham ya bagaimana cara menulis surat lamaran ya? Insya Allah Bu udah. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, Nana Ibu untuk pertemuan berikutnya, berarti Nana Ibu nanti akan mempresentasikan hasil menulis surat lamaran bebas ya, sesuai dengan yang tugas di LKPD, biar pemahaman kalian lebih matang lagi ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau sudah jelas, karena tadi pembelajaran kita dimulai dengan doa, maka hari ini diakhiri juga dengan doa. Karina, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Karina yang sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan ya. Semoga wabah corona cepat berakhir. Pokoknya tetap pakai masker, rajin cuci tangan dan jauhi kerumunan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu.